师兄，我了。是血气宗独有的邪门阵法。小七，好，我先杀了你！爷爷，我还没死呢！匹配使用者等同修为，可飞行。神鹤盾，内聚一只仙鹤魂。何人敢在我清风山放肆？是真实的。Episode sebelumnya kita sudah melihat kisah perjalanan Xiaochun, sang murid baru sekte aliran roh yang luar biasa berbakat. Xiaochun menjalani latihan sebagai upaya untuk mencapai keabadian. Dia dibawa oleh salah satu tetua sekte bernama Li Qingho yang juga menjabat sebagai master puncak awan bunga. Karena tidak memiliki saudara dan orang tua, Xiaochun menganggap Li Qingho sebagai paman dari keluarga barunya. Di sekte aliran roh ini, Xiaochun juga sudah memasuki gerbang luar yang berarti dia sudah dianggap layak untuk mengikuti latihan yang lebih tinggi. Xiaochun juga mendapat banyak teman yang ingin mendekatinya karena kecerdasannya yang luar biasa. Namun di balik semua itu, Xiaochun juga kerepotan karena terdapat pula berbagai musuh yang tak diundang. Mereka membenci anak itu karena kemampuan dan keberuntungannya yang terus menyertainya, mulai dari insiden ujian masuk gerbang luar sekte, ujian 10 tugu obat, hingga yang sedang berlangsung saat ini adalah kompetisi Xiaobi. Namun mungkin saja seluruh keberuntungan Xiaochun selama berada di sekte aliran roh sudah benar-benar habis. Sebab untuk pertama kalinya nyawa anak ini benar-benar terancam karena tusukan pedang seorang gadis bernama Duli. Tidak menyadari kalau gerakan pedangnya bisa benar-benar menembus tubuh Xiaochun. Pasalnya gadis itu sudah kehilangan banyak kekuatan spiritual karena pertarungan sebelumnya. Xiaochun terjatuh dengan lutut yang menyentuh tanah. Para master yang melihat pertarungan ini juga terkejut. Apalagi Li Qingho yang sudah menjadi sosok ayah bagi Xiaochun sendiri. Kok tiba-tiba matanya terbuka lebar? Xiaochun juga melepaskan pedang yang menusuk tubuhnya dengan sangat mudah. Ternyata, selain menyiapkan jimat yang luar biasa banyaknya, Xiaochun juga mengenakan 2 lapis armor kulit yang sangat tebal. Pertarungan kali ini otomatis telah dimenangkan oleh Xiaochun. Penyebabnya adalah karena Ling Fei telah pingsan karena kehabisan energi spiritual sehingga tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dengan begini, pemenang dari seluruh rangkaian kompetisi Xiaobi di sekte aliran roh dimenangkan oleh Xiaochun. Tentu saja orang-orang tidak bisa menganggap hasil dari kompetisi ini sebagai sesuatu yang sah. Mereka mengharapkan pertarungan sengit yang semarak dan meriah. Bahkan Ling Fei yang tadi sempat pingsan juga masih ingin mengulang pertarungan mereka. Li Qingho mengingatkan kepada gadis itu kalau saat ini kekuatan spiritualnya sudah sangat lemah. Pertarungan sekali lagi hanya akan memperburuk kondisi tubuhnya. Xiaochun bingung kenapa Ling Fei bersikeras untuk terus memaksa hal yang jelas-jelas tidak sebanding. Apalagi ketika gadis itu sampai bersumpah akan memberikan Xiaochun sebuah pedang pinus hijau dan pil Ling Yunxiang bila mau bertanding ulang. 还有凌云香，都归你。 Pil Yunxiang merupakan pil peningkat kekuatan yang sangat mahal. Bahkan orang yang kaya pun kesulitan untuk menemukan harta seberharga ini. Xiaochun merasa tidak pantas kalau dijanjikan berbagai hadiah dari pertandingan yang tidak seimbang. Akhirnya Lin Fei memutuskan untuk melakukan pertandingan ulang dengan konsep tanaman obat. Mereka berdua sama-sama memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang ini. Pertandingan tanaman obat juga tidak membutuhkan kekuatan spiritual dan teknik pertarungan. 门内小比，家事一场。 Hasil dari pertandingan tanaman obat tidak bisa ditentukan dengan mudah. Kadang bisa bergantung kepada pengetahuan dan keberuntungan dari setiap praktisi yang melakukannya. Pertandingan kali ini akan diawasi langsung oleh Li Qingho sebagai master puncak awan bunga. Dia melemparkan sebuah benih yang kemudian tumbuh menjadi tanaman obat super kompleks.
Sekilas, tanaman obat yang baru saja tumbuh itu terlihat seperti pohon kecil, tapi sebenarnya ada banyak tanaman obat lain yang dicangkok dan dipadukan di atas akar yang sama. Xiao Chun yang sedari awal ingin mengalah dan tidak ingin terlalu serius dalam pertarungan ini, mengizinkan Ling Fei untuk maju duluan. Ternyata, gadis itu adalah salah satu kultivator berbakat yang berhasil menyelesaikan 5 dari ke-10 tugu obat. Tapi kalau yang nyelesain 5 doang udah dianggap berbakat, gimana dengan Xiao Chun yang udah full 10 tugu dan memecahkan rekor ratusan tahun puncak awan bunga ya? Pengetahuan Ling Fei tentang tanaman obat memang termasuk salah satu yang terbaik, tapi Li Qingho masih belum tahu kalau anak yang dia tarik dari puncak gunung di sampingnya merupakan sang jenius sejati. Ling Fei menggunakan pengetahuan yang sudah dipelajarinya melalui para master, sementara Xiao Chun menggunakan kemampuannya untuk berkembang sendiri. Ling Fei berhasil menyebutkan 8 jenis tanaman yang sudah dicangkok dalam pohon kecil itu. Jumlah tersebut bisa dikatakan sangat banyak karena memang sulit untuk dibedakan. Setelah Ling Fei menyelesaikan jawabannya, tibalah giliran Xiao Chun untuk sekali lagi mengejutkan semua orang. Ternyata, selain 8 tanaman yang tadi disebutkan oleh Ling Fei, Xiao Chun telah menemukan tambahan 67 tanaman lagi. Tentu saja orang-orang menganggap Xiao Chun cuma menghafal semua nama tanaman di buku dan menyebutkannya secara asal. 百草须，天荒叶。 百溪嫁接白灼花. Jawaban Xiao Chun tidak hanya benar, tapi berhasil menebak berbagai tanaman yang dicangkuk sempurna oleh sang master puncak awan bunga sendiri. Para peserta kompetisi Xiaobi sampai menganga dan duduk mengitari tanaman obat sambil belajar. Total jumlah tanaman yang disebutkan Xiao Chun berjumlah 75 buah dan sudah meliputi keseluruhannya. Ling Fei akhirnya sadar kalau perbedaan di antara mereka berdua terlalu jauh. Selain memenangkan pertarungan fisik, Xiao Chun juga telah memenangkan kompetisi menebak tanaman roh yang dicangkuk. Dia meraih peringkat pertama dari semua murid sekte luar di Gunung Xiangyun. Keesokan harinya, kita berpindah ke kediaman Xiao Chun. Di sana pemuda itu terlihat sedang berkultivasi menggunakan barang-barang pemberian Ling Fei. Pil Yun Xian yang sangat mahal itu ternyata berhasil membuat kekuatan spiritualnya naik berkali-kali lipat. 白师兄，好久不见啊！ Melihat Su Baochai yang datang dengan wajah sumringah tidak bisa membuat Xiao Chun lupa dengan kejadian masa lalu. Dia telah menghajar pemuda itu sampai babak belur sebelum memasuki gerbang sekte luar. Kali ini Baochai datang untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya. Dulu dia iri karena menganggap Xiao Chun sudah menyogok tetua sekte agar bisa masuk ke divisi Tungku. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Baochai akhirnya sadar kalau orang yang pernah dia tantang dulu memang sosok yang berbakat. Baochai juga datang untuk memberitahu Xiao Chun sebuah informasi rahasia diakibatkan karena perseteruan antara Xiao Chun dan Chen Fai yang berasal dari sana. Chen Fai ternyata merupakan sepupu dari Feng Yan, orang yang sebelumnya juga sempat dihajar oleh Xiao Chun dalam kompetisi Xiaobi. Sambil menikmati makanan dan minuman yang berlimpah, Baochai secara tidak sadar telah memancing pembicaraan ke arah topik yang sangat diminati Xiao Chun, yaitu perihal kultivasi keabadian. Masih ingat kan kalau ranah pertama dalam kultivasi Donghua ini adalah pengumpulan Qi? Setelah sampai ke tahap 10 nantinya seorang kultivator akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki ranah pembentukan formasi. Namun proses tersebut sangat susah karena harus melewati pembentukan formasi nadi terlebih dahulu karena harus mendapatkan sebuah pil langka yang disebut pil pembentukan pondasi. Oh iya, pil pembentukan pondasi tidak dijual dimanapun. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan membuatnya sendiri. Xiao Chun memiliki bakat untuk menjadi peneliti tanaman obat, tapi bukan berarti dia tidak bisa beralih profesi menjadi seorang alkemis. Berita tentang juara Xiaobi yang pindah ke pavilion alkemis membuat orang-orang terkejut. Soalnya Xiao Chun ternyata berhasil memecahkan rekor dengan keberhasilannya 10 tungku pembakaran sekaligus. Bahkan pil terakhir yang dia murnikan termasuk ke dalam kelas menengah, sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang pemula.
Setelah kejadian ini, ada banyak orang yang menemui Xiaochun. Mereka sudah berlatih dan mempelajari bidang pemurnian selama bertahun-tahun, tapi bakat Xiaochun sebagai seorang alkemis jenius telah dibuktikan dari antrian yang luar biasa panjang. Di antara sekian banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan bantuan Xiaochun, Xiaomei yang cantik juga tidak mau ketinggalan. Kelihatannya dia cemburu dengan sifat baik Xiaochun yang suka menolong orang lain, tidak seperti kakaknya yang malah belum kembali sejak mengambil misi menjelajah gunung. Bocai tiba-tiba datang untuk memberitahu kejadian yang benar-benar gawat. Tepat di atas halaman rumah Xiaochun ternyata sudah ada Ling Xizong dan orang-orang dari aula penegakan hukum. Mereka membawa surat panggilan dari sekte untuk membawa Xiaochun keluar. Singkat cerita, kita langsung berpindah menuju bagian pinggir dari sekte aliran roh. Di sana sudah ada Feng Yan dan Du Lingfei yang menunggu sambil marah-marah. Tampaknya kedua orang yang sebelumnya ikut dalam kompetisi Shoubi itu diminta sekte untuk menjalankan sebuah misi. Lingfei merasa kesal karena orang ketiga yang harus ikut dalam misi kali ini malah terlambat datang. Wah, 我来晚了。杜师姐。 Sekte aliran roh dalam hal ini aula penegakan hukum menunjuk 3 orang peringkat teratas dari kompetisi Shoubi untuk pergi keluar sekte. Mereka akan turun dari puncak gunung untuk menemukan Hu Yanfei yang menghilang. Itu loh kakak dari Xiaomei yang rambut pink itu. Masih inget kan? Lingfei dan Feng Yan sepakat menganggap kalau Xiaochun sangat tidak cocok untuk ikut dalam misi kali ini. Entah apa yang dipikirkan aula penegak hukum dan para tetua sekte sebelumnya. Hal ini disebabkan sifat Xiaochun sendiri yang memang sering membuat kejutan dan mengundang banyak masalah. 总算赶上了，九胖，我们来送送你。大师兄。 Kedatangan para senior gemuk dari divisi tunggu juga membuat ekspektasi perjalanan misi yang mulus seketika hancur berantakan. Bukannya menyiapkan strategi yang cemerlang agar mereka semua bisa menyelamatkan Yunfei dengan mudah, para senior dari divisi tunggu justru meributkan soal kuali besar yang bisa digunakan sebagai perlindungan. Oh iya, selain senior-senior gemuk tadi, Xiaochun juga kedatangan salah satu tamu yang tak kalah penting. Dialah adik dari orang yang ingin dicari rombongan mereka dalam misi kali ini, si gadis berambut pink bernama Xiaomei. 必备品，出门在外的，丹药我也给你带了一些。 Xiaomei menitipkan kotak berisi bekal untuk Xiaochun, kemudian sebuah bungkusan berisi peralatan sehari-hari, terus ada pil-pil yang sangat berguna. Lalu ada ini itu, banyak banget deh pokoknya. Meski dia terlihat sangat peduli kepada Xiaochun, tapi semua itu adalah pelampiasan dari kesedihan yang dia alami sejak kehilangan sang kakak. Xiaochun juga kadang memang bersikap tidak peka dan suka seenaknya, tapi kali ini dia bisa menenangkan gadis itu dan berjanji akan membawakan Yunfei dengan selamat. 一定把你哥平安带回来。 Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja rombongan yang berisi pemenang kompetisi Shoubi itu berangkat. Ini adalah misi pertama Xiaochun yang juga terpaksa dilakukannya tanpa persiapan. Sebagai anak dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, ada banyak pertanyaan aneh yang dilontarkan Xiaochun sepanjang perjalanan. Lagi pula, alasan aula penegakan hukum memilih anak itu karena Xiaochun masih belum menyelesaikan tugas menanam tanaman roh. Xiaochun juga semakin kikuk setelah mengetahui informasi dari bocai kalau aula penegakan hukum memang sengaja mengincarnya. Jalur yang Xiaochun lewati kali ini disebut Sungai Tongtianhe. Kelihatannya emang gak ada air sebab sungai tersebut merupakan tempat yang dilewati oleh aliran kekuatan spiritual dari hulu ke hilir. Karena aliran kekuatan spiritual itu pula ada banyak sekte yang mendirikan markas dan perguruan di setiap tepiannya. Rombongan Xiaochun akan maju terus ke depan hingga mencapai pegunungan Laosing, tempat perahu terbang kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat tujuan yang dimaksud. Pegunungan Laosing merupakan batas alam antara sekte aliran roh dengan dunia luar. Di sisi lain, gunung merupakan tempat yang dikuasai oleh sekte aliran darah iblis. 妖道血息宗。 Lingfei mulai terbiasa dengan sifat penakut Xiaochun yang berlebihan. Anak itu terlalu gampang terkejut dan berteriak ketika menemui hal aneh.
Xiaochun juga sangat ceroboh hingga hampir termakan oleh bunga hipnotis pemakan manusia, termasuk juga berbagai tanaman aneh yang mungkin akan terhubung pada peristiwa menghilangnya Yunfei. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri saat ini, Xiaochun menemukan seekor kelinci yang mati karena benang beracun, kemudian berasal dari kawanan kelelawar kepala dua yang sangat berbahaya. Feng Yan juga melihat ada segel darah yang terdapat pada mayat kelinci itu, tapi sebelum sempat bertemu dengan makhluk penghisap darah, rombongan Xiaochun justru akan berhadapan dengan salah satu bahaya terbesar di dekat gunung Luoxing ini. Ling Fei dan Xiaochun bersembunyi di bawah batang pohon besar yang jatuh, sementara Feng Yan menyelinap di balik batang pohon yang lain. Entah keberadaan mereka diketahui oleh Titan yang satu ini atau mungkin makhluk-makhluk tersebut hanya sedang berjalan-jalan melewati lembatnya pepohonan hutan. Yang jelas Xiaochun dan Ling Fei harus tetap tenang agar tidak ketahuan. Xiaochun sangat mudah terkejut dan berteriak ketika menemui berbagai hal yang aneh. Tapi kali ini dia bisa mengontrol perasaan itu sekaligus menyelamatkan Ling Fei dari gigitan ular. Batang pohon yang tumbang tadi ternyata tidak bisa mempertahankan posisinya untuk waktu yang lama. Ributan yang terjadi di bawah sana juga membuat perhatian sang Titan langsung tertuju kepada mereka. Tangan raksasa itu pelan-pelan mengangkat batang pohon yang akan menguak keberadaan dua orang di bawahnya. Untung saja ular yang tadi sempat hampir membongkar keberadaan mereka justru menjadi penyelamat. Sang Titan yang disebut Behemoth segera pergi dari kawasan tersebut. Menurut Feng Yan, kemungkinan Behemoth yang mereka baru saja temui setara dengan seorang praktisi di ranah pembentukan pondasi. Tidak mungkin 3 orang praktisi ranah pengumpulan Ki bisa sanggup menghadapinya, bahkan jika ditambah belasan praktisi lain dengan jumlah yang sama. Ketika berbicara dengan Xiaochun, Feng Yan sengaja meletakkan tangannya di atas pundak anak tersebut. Gerakan yang mencurigakan itu ternyata dimaksudkan untuk menempelkan segel pelacak. Tak berapa lama kemudian kelelawar kepala dua yang tadi menjadi penyebab kematian kelinci mulai keluar dari persembunyiannya. Jumlah kawanan kelelawar yang mengelubungi mereka terlalu banyak. Feng Yan menyarankan Ling Fei untuk berpisah agar tidak kerepotan membasmi makhluk-makhluk ini. Sementara itu di sisi lain, ternyata Xiaochun sudah menghilang duluan entah kemana. Feng Yan jelas-jelas adalah orang yang menjebak Xiaochun, tapi Ling Fei ternyata masih memikirkan keselamatan anak itu dan segera menyelamatkannya. Singkat cerita, setelah mereka saling berpisah, Feng Yan membuat api unggun di dalam sebuah gua. Tak berapa lama kemudian Ling Fei menemukan jejak asap tersebut dan segera menghampirinya. Ketika mengetahui kalau Xiaochun masih belum ditemukan, Ling Fei berniat untuk pergi lagi dan mencarinya. Tapi Feng Yan justru menahan gadis itu dan mengingatkannya soal bahaya besar yang menanti di luar sana. Apakah Xiaochun memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Kita langsung berpindah menuju tempat di mana anak itu sedang dikejar-kejar oleh kawanan kelelawar kepala dua. Segel pelacak yang tertempel di bahu Xiaochun masih aktif dan membuat makhluk penghisap darah itu terus mengikutinya. Kesialan Xiaochun pun belum berhenti ketika dia terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Ling Fei menunggu Xiaochun di dalam gua selama semalaman. Kini matahari telah terbit kembali dengan awan yang membumbung tinggi. Dia bersama Feng Yan sepakat untuk menggunakan sinyal asap sebagai tanda tempat berkumpul. Namun setelah beberapa jam ternyata Xiaochun masih belum menampakkan dirinya. Ling Fei merasa tertekan oleh tanggung jawab yang besar. Walaupun Xiaochun sudah beberapa kali mengalahkannya dalam kompetisi Shobi, Ling Fei tetap menganggap Xiaochun sebagai anggota sektenya yang penting. Dia pun mulai terbayang akan suara riang suara anak yang cerewet dan penakut itu. Ternyata suara tadi bukan sekedar bayangan saja, tapi Xiaochun memang benar-benar sudah berhasil lepas dari kejaran kawanan kelelawar kepala dua. Namun bagaimana bisa? Bukannya terakhir kita melihat kalau Xiaochun lari ketakutan dan terjatuh ke sebuah jurang yang dalam? Kemunculan Xiaochun membuat Ling Fei buru-buru membuang mukanya. Gadis itu tidak ingin terlihat sedih dan mengkhawatirkan Xiaochun secara berlebihan.
Di sisi lain, Feng Yan juga tak kalah kagetnya. Dia benar-benar mengira kalau balas dendam aula penegakan hukum kepada anak itu berhasil dituntaskan. Ternyata setelah dikejar-kejar oleh kawanan kelelawar kepala 2, Shochun sempat melempar pedang kayu kecil yang sudah dia murnikan beberapa kali itu. Sin jatuh ke jurang kemarin malam ternyata cuma sengaja dimasukkan biar kitanya khawatir doang. Bahkan selain berhasil membantai seluruh kelelawar kepala 2, Shochun juga menemukan harta yang sangat berharga dari peristiwa tersebut. Sebenarnya bukan sebuah hal yang sangat hebat, hanya saja rasa keingintahuan Shochun yang besar soal gigi dari kelelawar itu telah menuntunnya kepada sebuah rahasia besar, di mana ternyata benda itu adalah bahan langka untuk memurnikan pil pembakar darah. Ekspresi Shochun yang sangat gembira membuat Ling Fei merasa kesal sendiri. Dia mungkin seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan soal kondisi anak itu secara berlebihan. Namun ketika Ling Fei bersama Feng Yan bersiap meninggalkan tempat itu, tiba-tiba salah satu mara bahaya terbesar di gunung itu telah muncul di hadapan mereka. Setelah diam tak bergerak selama beberapa saat, Shochun akhirnya jatuh pingsan karena peristiwa mengejutkan ini. Raungan Behemoth ternyata mengandung suatu efek pengering yang bisa menghabiskan kekuatan spiritual musuhnya. Setelah Shochun memulihkan kembali kondisinya, rombongan mereka akan melanjutkan misi pencarian Yunfei. Misi yang panjang dan melelahkan ini akhirnya menghasilkan sebuah titik terang. Kompas sekte aliran roh yang dibawa Feng Yan menunjukkan posisi terakhir dari Yunfei sebelum menghilang. Lokasinya berada di tempat terpencil yang sangat aneh. Hanya ada sebuah pohon tua yang sudah mati tepat pada arah yang ditunjukkan oleh kompas tersebut. Ternyata kompas sekte aliran roh sama sekali tidak rusak. Di dalam batang pohon aneh itu tersimpan giok penanda murid sekte dengan nama Ho Yunfei yang tertulis di sana. Satu-satunya cara untuk menuntaskan misi ini adalah membawa Yunfei kembali ke dalam sekte aliran roh. Tapi karena mereka semua sudah menyusuri semua jalur yang mengarah ke pegunungan Losing, satu-satunya tempat yang harus didatangi wilayah perbatasan antara sekte aliran darah. Sebagai informasi, anggota sekte yang diminta menjaga perbatasan ini adalah keluarga Chen. Nah, sebelum pergi, Shochun berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada sekte. Namun Ling Fei justru menolak tindakan tersebut karena dianggap berlebihan. Tidak ada yang tahu kalau ternyata apa yang akan dihadapi ke depannya jauh lebih mengerikan. Bagaimana dengan Feng Yan? Tentu saja dia menerima usulan Ling Fei mentah-mentah. Tujuannya ikut dan memilih Shochun dalam misi kali ini, termasuk ke dalam rencana balas dendamnya. Singkat cerita, perjalanan rombongan mereka sudah berlangsung selama beberapa jam. Akhirnya ketiga orang itu pun tiba di gerbang depan rumah keluarga Chen. Aura gelap yang begitu dalam bisa menipu pandangan siapapun yang berkunjung. Shochun kaget bukan main ketika pintu gerbang mendadak dibuka secara tiba-tiba dari dalam sana muncul Chen Yui, sang penjaga yang menanyakan maksud kedatangan mereka. Setelah itu dia mempersilahkan ketiganya untuk masuk ke dalam arena rumah. Shochun yang ketakutan masih ragu-ragu untuk ikut, tapi dia juga tidak mau ditinggal sendirian di hutan menyeramkan. Anak itu memutuskan untuk menggunakan jimat pelindung sebanyak-banyaknya. Suasana di dalam arena rumah benar-benar sunyi tanpa suara serangga sedikit pun. Chen Yue menjelaskan kalau keadaan seperti ini merupakan warisan kultivasi dari nenek moyang keluarganya. Pertanda akhirnya menandakan kengerian rumah keluarga ini adalah sebuah nyanyian yang muncul begitu saja. Shochun juga mencium aroma khas seperti makanan roh yang ada di dalam divisi tungku, namun dengan beberapa hal yang ditambahkan secara rahasia. Shochun mengingat lagi Ling Fei untuk berhati-hati demi menjaga keselamatannya, tapi lagi-lagi gadis itu sama sekali tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, sebuah kain merah muncul dan menghilang begitu saja dari pandangan Shochun. Karena kejadian yang begitu cepat, Ling Fei dan Feng Yan menganggap ucapannya sebagai omong kosong. Namun Feng Yan baru sadar kalau mereka sudah terjebak ke dalam perangkap setelah mengetahui kalau Chen Yue telah menghilang.
我说的就是这玩意儿。 Kain merah tadi sekali lagi menampakkan wujudnya di depan mereka. Walaupun salah satunya telah berhasil dilumpuhkan oleh Ling Fei, ternyata masih ada beberapa lagi yang melingguk-lingguk di udara. Semua keganjilan ini berasal dari seorang pria bernama Luo Chen Daoyu. Feng Yan meminta penjelasan kenapa mereka yang berasal dari sekte aliran roh justru melakukan tindakan seperti ini. Setelah ditelusuri perlahan-lahan diketahui bahwa keluarga Chen memang benar-benar mengkhianati sekte aliran roh. Chun berlari secepat mungkin menuju pintu gerbang sekte sambil menggoyang-goyangkan giok miliknya. Sayang sekali alat petanda identitas sekaligus pelacak itu tidak bisa digunakan karena terhalang segel keluarga Chen. Keluarga Chen juga telah memasang formasi iblis yang tidak diragukan lagi berasal dari sekte aliran darah. Siapapun yang terjebak di sana akan disekap kekuatan spiritualnya hingga kering. Kondisi Ling Fei dan Feng Yan sama sekali tidak baik-baik saja. Sementara Xiao Chun sekali lagi menghilang karena ledakan energi yang besar. Kekhawatiran Ling Fei terhadap Xiao Chun masih belum luntur. Dia tetap berusaha mencari anak yang sudah membuatnya kesal dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi mungkin mereka bertiga akan tetap terjebak di dalam formasi iblis ini karena Daoyu berniat untuk menjadikan mangsa barunya ini sebagai bahan untuk ritual pengorbanan. Xiao Chun yang paling menghargai setiap detik kehidupan tentu saja ingin segera lari keluar. Ia tidak ingin mati dan berakhir menjadi tumbal dari rencana jahat orang lain. Feng Yan memberikan pil peledak terakhir yang dia miliki kepada Ling Fei. Gadis itu segera mengatur posisi dan melemparkan benda tadi ke arah wajah Daoyu. Setelah asap dari ledakan barusan menghilang, sosok Daoyu juga tidak dapat ditemukan. Kemungkinan sosok yang mengerjai mereka sejak tadi hanyalah ilusi yang dikendalikan dari jauh, namun sebagai gantinya, mereka akhirnya menemukan tubuh Yun Fei yang sedang tidak sadarkan diri. Tapi walaupun sosok Daoyu telah menghilang, bayangan wanita dengan kain merah yang mengantui mereka masih tetap berdiri di sisi lain area rumah. Xiao Chun berniat menantang nasibnya sendiri demi menemukan jalan keluar dan kembali ke dalam sekte. Bayangan wanita itu menarik leher Xiao Chun dengan kain merah yang melilitnya. Xiao Chun berusaha mati-matian keluar dari situasi yang menjepit walau terlihat begitu berat. Bekas lemparan pedang yang dimurnikan Xiao Chun telah menciptakan lubang di atas formasi iblis. Kelihatannya lubang tersebut tidak akan menutup dalam waktu dekat, membuat Xiao Chun bisa lebih fokus memeriksa kondisi Ling Fei dan Yun Fei yang baru saja ditemukan. Tidak ada yang menyangka kalau tubuh Yun Fei dipenjara di dalam pohon yang aneh tersebut. Untungnya, kakek dari Chome ini masih hidup dan hanya terluka saja. Setelah meminum pil penyembuh dari sekte, Yun Fei bisa pelan-pelan membuka matanya. Namun kata-kata pertama yang diucapkan oleh Yun Fei adalah permohonan agar mereka semua segera kabur. Dia tahu persis seberapa besar bahaya dari keluarga Chen yang berkhianat. Dan benar saja rangkaian ritual besar pada hari itu memang dimaksudkan dengan melibatkan mereka semua. Entah sudah berapa akar pohon aneh yang tumbuh dan mencuat dari dalam tanah, Xiao Chun menunjukkan lubang yang dia buat sebagai jalur pelarian baru mereka. Ling Fei segera mengangkat tubuh Yun Fei yang lemah dan pergi lebih dulu, sementara Xiao Chun dan Feng Yan masih harus bertarung menghindari serangan akar-akar aneh. Membiarkan Yun Fei untuk keluar lebih dulu tentu saja membuat keputusan yang tepat, tapi membiarkan Feng Yan dan Xiao Chun di satu tempat yang sama tanpa pengawasan adalah kesalahan terbesar Ling Fei. Di sanalah perwakilan dari aula penegakan hukum itu akan memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam.
Tubuh Xiaochun ditelan bulat-bulat kayak tahu bulat oleh lautan akar yang menginginkan mangsa baru. Feng Yan terlihat begitu puas karena berhasil menuntaskan keinginan aula penegakan hukum setelah melewati berbagai rintangan. Tapi yang namanya karma tentu akan tetap berlaku. Pria itu juga dianggap sebagai mangsa oleh akar-akar pohon aneh dan berakhir ditelan juga. Kita beralih keluar rumah keluarga Chen. Ling Fei dan Yun Fei telah berhasil keluar dengan selamat, tapi lubang keluar yang dibuat oleh Xiaochun perlahan-lahan mulai menutup, membuat kesempatan untuk pemenang kompetisi Shobi itu keluar dengan selamat menjadi berkurang. Bagaimana dengan kondisi Xiaochun sekarang? Tentu saja dia masih berjuang agar tidak mati. Akar-akar pohon yang merupakan bagian dari formasi memang terus saja menyerap kekuatan spiritualnya. Sama halnya dengan Xiaochun, Feng Yan tentu tidak akan sebodoh itu menjadikan dirinya sebagai tumbal. Dia sama sekali tidak tahu soal pengkhianatan keluarga Chen. Semua misi berbahaya yang panjang ini hanya ditujukan sebagai ajang balas dendam. Feng Yan juga menyimpan sebuah pil peledak rahasia sebagai amunisi terakhir kalau Xiaochun memang bisa selamat lagi. Tapi karena nyawanya sudah benar-benar terancam, Feng Yan akan membiarkan akar-akar pohon itu merasakannya. Feng Yan belum berhasil menggunakan pil peledaknya, tapi Xiaochun telah lebih dulu melepaskan diri dan terbang ke udara. Feng Yan tidak ingin kalau kematiannya kali ini akan berakhir sia-sia, jadi dia melemparkan pil peledak tadi ke tempat ke arah Xiaochun. Bukannya melukai targetnya, pil peledak justru mendorong Xiaochun untuk keluar dengan cepat dari kubah formasi iblis. Tepat seketika itu pula, lubang yang dibuat oleh Xiaochun telah menutup secara sempurna, membuat jalur kabur dari rumah keluarga Chen terisolasi tanpa terkecuali. Bagaimana dengan Feng Yan? Tentu saja dia tidak akan mampu keluar dan kembali ke dalam sekte aliran roh. Namun tindakan keji Feng Yan tidak dimanfaatkan Xiaochun untuk menuntut balik aula penegakan hukum. Dia justru mengarang cerita mengenai kebaikan palsu Feng Yan dalam menyelamatkannya. 他独自阻挡藤蔓，还用术法把我推了出来，一定将你千刀万剐！ Xiaochun kembali menggunakan giok pelacak untuk memberitahu lokasi mereka kepada sekte. Tapi tetap saja, semua itu masih tidak bisa dilakukan. Di sisi lain, Ling Fei tampaknya sudah hampir kehilangan harapan untuk kembali. Feng Yan dengan basis kultivasi ranah pengumpulan Ki tingkat 7 telah mati. Sementara pesan yang dia kirimkan ke sekte masih belum mendapatkan balasan. Meski dengan semua keterbatasan yang ada, namun harapan yang kecil yang masih menyala di dalam hatinya terus berkobar. Ling Fei bersumpah kalau mereka bertiga akan kembali ke sekte aliran roh dengan selamat. Kebangkitan kali ini juga ditambah dengan kabar baik dari Yun Fei. Dia telah berhasil memulihkan sedikit kekuatannya berkat pil buatan Xiaochun. Dia langsung bercerita soal apa yang sebenarnya terjadi di pinggiran Gunung Losing ini. Ternyata keluarga Chen telah berkhianat untuk menghancurkan sekte aliran roh sampai ke akar-akarnya. Mereka memasang jebakan denyut nadi spiritual dan bersekutu dengan sekte aliran darah. Setiap orang yang berada di dekat Gunung Losing akan dijadikan tumbal untuk ritual pengorbanan. Ketika Yun Fei sedang berjalan-jalan di dekat pohon aneh sebelumnya, dia menemukan seonggok mayat yang tergantung di atas pohon lalu ditangkap oleh anggota keluarga Chen yang sedang berpatroli. Yun Fei meminta Xiaochun dan Ling Fei untuk pergi dari tempat ini, namun usaha mereka mungkin sudah terlambat karena satu lagi praktisi kuat dari keluarga Chen sudah memburu mereka. Baik Yun Fei dan Ling Fei sama-sama terluka parah karena serangan barusan. Pria berambut panjang yang berdiri di hadapan mereka kali ini adalah Chen Yu yang asli, pengendali bayangan yang sebelumnya mengaktifkan formasi iblis di rumah keluarga. Ling Fei tidak ingin usaha yang mereka lakukan sejauh ini terbuang sia-sia. Dia pun meminta Xiaochun untuk pergi dulu dan melaporkan kejadian ini ke sekte. Xiaochun berlari seperti babi hutan yang terluka parah. Tangan kanannya hampir tak bisa lagi digerakkan karena pendarahan yang sangat hebat. Berkali-kali anak itu berucap kalau dia tidak ingin mati di sini, tapi sebenarnya apa yang baru saja terjadi?
Ternyata, tubuh asli Chen Yu juga sudah mengenali jejak perlarian Xiaochun. Dia menggunakan jurus roh iblis dan hantu untuk menyerang musuh dari jauh. Kecerobohan Xiaochun karena terlalu fokus dengan serangan Chen Yu membuat tergelincir dan terjatuh. Dia mengingat kembali bagaimana orang-orang yang mempercayainya sedang berjuang di luar sana. Terakhir kali Ling Fei memintanya untuk menyampaikan pesan pengkhianatan keluarga Chen kepada sekte, tapi kalau misal mereka semua akan tetap mati lalu apa gunanya? Lalu kita berpindah untuk melihat langsung kondisi Ling Fei dan Yun Fei yang masih berada di dekat area rumah keluarga Chen. Di sana sudah ada 2 orang lain yang dibawa sebagai bala bantuan Chen Yu, masing-masing berada pada ranah pengumpulan Qi tingkat 7 dan 6. Kekuatan yang sebesar itu bahkan sulit diatasi ketika Lin Fei dan Yun Fei sedang berada dalam kondisi prima, apalagi sekarang ketika keduanya sedang terluka parah. Chen Yu yang membalikan badan terlihat kebingungan ketika tidak mendengar teriakan wanita. Apakah penjaganya itu sengaja mengulur waktu dan berniat membuat Ling Fei tersiksa dulu? Oh, tentu saja tidak. Jangankan sempat untuk berbuat macam-macam, gerakan pedangnya sudah ditahan oleh genggaman tangan Xiaochun yang muncul entah dari mana. Penjaga keluarga Chen sepertinya benar-benar naif. Bukannya ketakutan setelah melihat ada orang yang mampu mematahkan pedangnya dengan tangan kosong, dia malah semakin berani untuk melakukan serangan balik. Hasil dari pertarungan ini sudah bisa ditebak Xiaochun pasti akan berhasil mengalahkan semua orang yang berani menghalangi jalan kultivasinya menuju keabadian. Sementara itu di sisi lain Lin Fei terlihat memasang beberapa ekspresi wajah yang berbeda. Dia takut kalau misalnya pengkhianatan keluarga Chen akan semakin membesar apabila tidak ada yang menyampaikan berita ke sekte. Namun dia juga takjub melihat ada orang yang paling penakut justru adalah satu-satunya sosok yang mampu menyelamatkannya. Tak disangka-sangka ternyata kutukan roh hantu pembunuh Chen Yu gagal menghabisi Xiaochun. Ditambah lagi dengan hantaman bertubi-tubi dari setiap serangan yang tak ada habisnya. Xiaochun berjalan dengan tegap menghadapi musuhnya yang gila itu. Wajahnya menyiratkan kegelapan dan dendam yang mungkin tak akan bisa dipuaskan. Apakah Xiaochun memang berhasil mencapai keabadian atau memang tubuh kebal miliknya sekuat itu untuk menahan serangan dari seorang kultivator tingkat atas? Padahal Xiaochun sendiri masih tetap berada pada ranah pengumpulan Qi tingkat 5. Tentu saja Xiaochun merasakan sakit. Sedikit saja kegagalan fokus bisa langsung membuatnya tumbang di tempat, tapi dia harus terus mengantarkan pukulan kepada orang yang berani melukai senior-seniornya. Sepertinya keseriusan bertarung Chen Yu tadi masih belum dikeluarkan secara maksimal. Dia mengikat kontrak dengan iblis untuk memanggil sebuah roh hantu kutukan raksasa. Seakan tak mau kalah, Xiaochun pun memanggil Tungku Sikua kebanggaannya. Setelah roh kutukan hantu raksasa dikalahkan, maka sang pemanggilnya juga tidak bisa bertahan hidup. Namun di sisi lain keadaan Xiaochun juga tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Hampir semua kekuatan spiritual yang dia miliki habis bagaikan keran bocor. Kematian Chen Yu juga dirasakan oleh pemimpin keluarga Chen yang berada di ruang bawah tanah. Mereka menjadi panik dan gemetaran karena menduga ada hal yang buruk terjadi. Pasalnya 2 penjaga keluarga yang tadi dikalahkan termasuk murid luar berbakat dari keluarga Chen, sementara Chen Yu sendiri berada pada ranah pengumpulan Qi tingkat 8. Sosok yang harusnya bisa mengalahkan mereka bertiga harusnya merupakan seorang praktisi ranah pembentukan pondasi alias para tetua sekte. 是少主。
Inilah praktisi andalan yang menjadi tombak terakhir dari keluarga Chen, sang tuan muda Chen Hong yang berada pada ranah pengumpulan Ki level 9. Kita berpindah lagi menuju tempat bekas pertarungan sebelumnya terjadi. Xiaochun baru saja siuman setelah pingsan selama beberapa saat. Ling Fei membaringkan penyelamatnya itu di atas pangkuannya sambil menunggui dengan sabar. Setelah itu Ling Fei akan mengeluarkan pedang yang tertusuk di dada Xiaochun dengan perlahan. Ling Fei sempat tidak percaya ketika melihat Xiaochun yang tadi bertarung seakan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, tapi kini sifat penakut anak itu kembali seperti biasa. Xiaochun mungkin sangat polos dan belak-belakan hingga tak sadar kalau wajah cantik Lin Fei mulai tersipu setiap kali berbicara dengannya. Tak berapa lama kemudian, Yun Fei juga ikut memberikan komentar soal keberanian Xiaochun. Tidak banyak orang yang berani mengambil langkah kultivasi menuju keabadian. Sosok Xiaochun yang sekarang mungkin saja setara dengan para Tian Jiao dari Sekte Aliran Roh. Xiaochun berniat untuk membantah pujian tadi karena dia memang merasa tidak sehebat itu. Tapi sebelum memulai obrolan berikutnya, tiba-tiba Xiaochun merasa kalau suasana di sekitar mereka terlalu hening. Xiaochun menerima serangan anak panah yang menyambar tubuhnya dari jarak jauh. Keberadaan mereka yang sudah diketahui memaksa ketiga orang itu untuk berlari menjauh. Sosok penyerang tadi tentu saja Chen Hong dan para bawahannya. Dengan level kultivasi yang lebih kuat dari Chen Yu, tentu saja Chen Hong bisa memberikan kerusakan yang lebih parah lagi. Perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai gerbang Sekte Aliran Roh adalah 3 hari penuh. Xiaochun bersama dengan Lin Fei dan Yun Fei harus bertahan sambil menghadapi setiap penjaga keluarga Chen yang menghadang. Perjalanan panjang telah menguras tenaga mereka bertiga, terutama Yun Fei yang memang sudah hilang selama beberapa minggu dan terjebak di dalam pohon. Xiaochun membawa pemuda itu masuk ke dalam gua untuk bersembunyi. Chen Hong ternyata mampu melacak lokasi persembunyian mereka melalui berbagai jejak darah, tapi sebelum bawaannya itu menggunakan giok pelacak untuk menyampaikan informasi, tiba-tiba Xiaochun sudah lebih dulu menghentikan secara paksa. Petir-petir yang menggelegar barusan adalah utusan roh piton darah milik Chen Hong. Ranah pengumpulan Ki tingkat 9 adalah musuh yang sangat sulit untuk ditaklukkan, apalagi hanya dengan mengandalkan kemampuan mereka bertiga. Xiaochun menarik tangan Lin Fei dan memintanya untuk segera kabur dari tempat ini. Sayangnya meski mereka semua memang berniat untuk keluar hidup-hidup, tapi luka-luka yang mereka derita sudah terlalu parah. Yun Fei meminta Xiaochun untuk pergi dulu dan meminta bala bantuan kepada sekte. Badai petir sudah semakin mendekat dan tiba-tiba Lin Fei pun mengarahkan pedang tepat di samping lehernya. Dia tidak bisa terus begini dan meratapi nasib. Kalau Xiaochun memang peduli kepada mereka semua, sebaiknya anak itu pergi dan membiarkan mereka bertahan di sini. Lin Fei juga lebih rela bunuh diri daripada diburu oleh orang lain. Musuh bergerak semakin cepat. Lin Fei dan Yun Fei sudah pasrah dengan masa depan yang akan menghampiri mereka. Di depan sana masih ada Xiaochun yang berlari berlawanan arah dari pengejaran klan Chen. Namun tiba-tiba anak itu justru berteriak memancing perhatian semua orang kepada dirinya. Lin Fei berjalan tertatih-tatih dan akhirnya tumbang. Xiaochun sudah terlalu sering memberikan kejutan, tapi gadis itu tidak menyangka kalau Xiaochun benar-benar mengambil resiko paling besar dari yang dia perkirakan. Xiaochun marah dan meneriaki semua pengejarnya, pokoknya siapapun yang berada di gunung itu harus mengetahui keberadaannya. Di sisi lain gunung pun terlihat ada Chen Heng, pemimpin setiap utusan yang dia bawa. Dia memerintahkan semua orang untuk langsung bergerak dan membereskan target mereka ini. Xiaochun berhenti untuk menarik napas. Kalau dia mampu mengalihkan perhatian semua orang kepada dirinya selama paling tidak 8 jam penuh, pasti para seniornya sudah bisa kabur ke Sekte Aliran Roh. Xiaochun menahan serangan kapak dengan tangan kosong. Utusan Chen Hong merasa kalau tulang orang yang baru saja dia hantam kerasnya seperti binatang buas.
Xiaochun memancing emosi setiap pengejarnya. Dia tahu kalau tidak mungkin penyerang tadi hanya menyergapnya sendirian. Serangan barusan hanya menyerang sebuah ilusi fana. Xiaochun harus berhati-hati agar tidak terluka karena serangan dari titik butanya. Xiaochun menghindari serbuan anak panah yang mendadak. Sayangnya, dia tidak bisa melihat posisi lawan sama sekali. Sang pemanah tadi bersembunyi di balik pohon. Xiaochun berusaha mengintip untuk memastikan situasi dan benar saja kalau sang pemanah terus menahan dirinya untuk tidak berpindah tempat. Pada saat yang sama pula dia meminta teman-temannya untuk mencari Ling Fei dan Yun Fei. Xiaochun berlari keluar karena tidak mengkhawatirkan kondisi para seniornya. Akibatnya dia mendapati kalau sang pemanah sudah lebih dulu membidik kakinya. Sang pemanah tadi akhirnya berhasil dikalahkan. Xiaochun segera duduk di salah satu tepian pohon untuk melepaskan anak panah. Rasa sakit yang dia terima benar-benar parah, tapi Xiaochun terdengar menahan suaranya agar tidak terlalu berisik. Di sisi lain gunung, tampaknya Chen Hong masih belum turun tangan. Dia mendapat informasi kalau yang tersisa dari bekas pertarungan hanyalah mayat-mayat utusannya ditambah beberapa anak panah. Chen Hong yakin kalau Xiaochun pasti terluka parah dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia pun memerintahkan semua orang untuk memperluas wilayah pencarian. Xiaochun bersembunyi di atas sebuah pohon. Kesadarannya mulai menipis dan mungkin saja tiba-tiba bisa tumbang. Di bagian bawah tampak ada utusan Chen Hong yang berkomunikasi dengan segel giok. Terdengar kalau di timur laut bagian luar hutan, tepatnya pada jalan menuju perbatasan gunung, ada jejak pertarungan dan darah-darah yang menetes. Xiaochun pun tahu kalau di sanalah Lin Fei dan Yun Fei bersembunyi. Dia langsung melompat dan lagi-lagi menyelamatkan para seniornya yang malang, sebab paling tidak masih butuh 6 jam lagi menuju perbatasan gunung. Sejauh perjalanan Xiaochun, yang menemaninya hanyalah hujan turun dengan deras, keringat yang menetes, serta darah yang amis dari tumpukan mayat dan tubuhnya sendiri. Utusan Chen Hong akhirnya berhasil mencapai Lin Fei, namun sebelum gadis itu kembali terluka akibat pertarungan lanjutan, tiba-tiba Xiaochun bertemu lagi dengan dua seniornya itu, namun kali ini dia berbalik meminta mereka semua untuk pergi. Xiaochun berdiri di hadapan semua orang yang siap menghadapinya. Utusan yang paling lemah berada pada basis kultivasi ranah pengumpulan Ki tahap 6. Xiaochun berteriak kalau dia belum siap mati. Silahkan kepada siapapun yang mau menyerangnya untuk datang langsung menghadapinya. Seekor ulang raksasa berwarna merah tiba-tiba muncul dan menjepit tubuhnya. Chen Hong pun berjalan menghampiri seorang anak ajaib yang membuatnya terkejut berkali-kali. Tuan muda dari keluarga Chen sudah kehilangan puluhan utusannya, termasuk Chen Hu yang berada pada ranah pengumpulan Ki tingkat 8. Ling Fei terlihat membawa Yun Fei kabur menuju perbatasan sekte aliran roh. Tersisa sekitar 5 jam lagi baru mereka bisa sampai ke tugu terdekat. Di sisi lain, ular yang sebelumnya dipanggil Chen Hong sudah mendapatkan mangsanya. Xiaochun terjebak di dalam perut ular dengan pertalian darah. Dia bagaikan ditenggelamkan di dalam kolam dalam yang mencekik. Pelan-pelan anak itu mulai teringat lagi dengan masa lalu bersama ibunya. Kilas balik yang singkat itu menceritakan kalau ibu Xiaochun meminta anaknya untuk tetap hidup dan terus berjuang. Apa yang menjadi penyebab mengapa Xiaochun begitu terobsesi pada keabadian masih menjadi misteri yang abu-abu. Tapi keberadaan obsesi tadi seringkali berubah menjadi semangat baru untuk mengalahkan orang-orang kuat.
Hujan petir bergetar semarak meramaikan pertarungan dua orang ini. Kekuatan Xiaochun benar-benar meledak seakan baru saja didapatkan dengan ritual pengorbanan kehidupan. Tubuhnya terluka parah tapi dia baru saja menerobos ke ranah pengumpulan Ki tingkat 6. Dari sini kita akan melihat dua scene berbeda dengan selang waktu yang sama persis. Yunfei yang terjatuh karena tidak kuat lagi menopang tubuhnya sendiri meminta Lingfei untuk kabur duluan. Gadis itu hanya perlu mencapai tugu pembatas di depan sana untuk memberitahu berita besar ini kepada sekte. Aura panas muncul dari luka Xiaochun dan perlahan mulai menutup dengan sendirinya. Kekuatan yang dia miliki bahkan sekuat seorang praktisi ranah pengumpulan Ki tingkat 8, Xiaochun mengangkat tangan dan memanggil tungku raksasa kebanggaannya. Chen Hong akhirnya benar-benar muak dan mengeluarkan teknik rahasianya. Dengan cepat rambut pria itu berubah menjadi putih sementara di tangannya muncul sebuah pedang darah raksasa. Xiaochun menahan tebasan pedang darah dengan kuali kura-kura. Tumbukan hebat dari dua senjata tersebut membuat tubuh Lingfei terhempas. Xiaochun juga jatuh dan mungkin tidak bisa bangkit lagi. Melihat hal itu, Chen Hong beralih untuk mengejar sisa musuh yang lain. Meski demikian, Xiaochun ternyata masih sanggup menyerang dengan memeluk tubuh Chen Hong, mendorongnya dengan keras ke jurang hingga keduanya terjun bersama-sama. Kaki Lingfei terluka karena hempasan sebelumnya, namun ada kabar baik yang menunggu karena di depan sana sudah terlihat sebuah tugu perbatasan. Chen Hong bangkit lebih dulu dari bawah jurang. Dia menghantamkan tubuh Xiaochun dihantamkan ke sebuah batu hingga retak parah. Namun anak itu masih bisa menahan rasa sakit dan tekanannya. Tubuh kebal Xiaochun ternyata masih lebih kuat dari seorang praktisi pengumpulan Ki tingkat 9. Lingfei akhirnya sampai di tugu dan menyampaikan berita. Semua orang harus bisa mendengar suara pembawa pesan yang sangat penting ini. Bagaimana dengan Xiaochun? Tusukan pedang darah Chen Hong masih belum bisa mengakhiri hidup anak itu. Dia bahkan masih bisa menggunakan cengkraman penghancur leher dan membalikan keadaan dengan telak. Hujan pun berhenti dengan cahaya matahari yang hangat menyinari permukaan bumi. Kemenangan telah tiba dan seluruh pengejar berhasil dikalahkan. Pesan dari Lingfei menyebar ke seluruh sekte. Para tetua bahkan meminta seluruh murid gerbang dalam berhenti beraktivitas berkumpul di Gunung Zaudao. Pemimpin sekte memberikan pembukaan dengan pidato yang bergemuruh membuat seluruh murid bersiap menghancurkan pemberontakan keluarga Chen. Tak berapa lama kemudian kita langsung bisa melihat kondisi ruang bawah tanah keluarga Chen yang hancur. Pemimpin keluarga Chen berusaha melawan. Dia tentu tidak mau berencana besar yang dia usahakan selama bertahun-tahun gagal. Tapi di atas sana sudah ada Li Qingho dengan tatapan dinginnya. Tanpa basa-basi, pria itu pun membumi hanguskan seluruh kediaman keluarga Chen tanpa ampun. Sampai saat ini Xiaochun masih belum ditemukan. Sementara itu Lingfei yang baru saja disembuhkan langsung berusaha berjalan keluar perbatasan demi mengejar Xiaochun. Pencarian untuk anak itu terus dilangsungkan. Bekas-bekas medan pertarungan antara Xiaochun dan utusan keluarga Chen terlihat mengerikan. Bahkan mungkin murid-murid Tianzhou juga tidak bisa bertahan. Tak berapa lama kemudian sebuah petunjuk ditemukan di bukit depan. Salah seorang murid memberikan potongan pakaian yang biasa dipakai oleh Xiaochun. Musuh-musuh yang dia hadapi berada pada ranah pengumpulan Ki tingkat 9. Wajar kalau orang-orang mengira dirinya sudah tiada. Li Jiangsu, potongan pakaian Xiaochun juga ditemukan oleh Lingfei. Gadis itu menangis sejadi-jadinya tak percaya. Sementara itu Li Qingho memerintahkan pencarian lanjutan karena tak ingin menyerah. Para tetua sudah berusaha melakukan ritual pencari jejak kehidupan tapi tidak ada tanda-tanda dari Xiaochun sama sekali. Beberapa hari kemudian upacara peringatan kematian Xiaochun digelar. Semua orang diminta ikhlas mengantarkan kepergian penyelamat sekte tersebut.
Pemimpin sekte mengangkat Xiaochun sebagai murid kemuliaan yang sangat dibanggakan. Sementara itu di sisi lain Li Qinghu terlihat menyesal karena perbuatannya sendiri. Kalau saja dia tidak membawa Xiaochun ke atas gunung, semua itu tidak akan pernah terjadi. Pemimpin sekte juga bersumpah akan menjaga keluarga Fenian yang berkhianat itu. Agak nggak adil sih pas dengar bagian ini. Bagaimana dengan Yunfei dan Lingfei? Mereka berdua mendapat penghargaan dan diangkat sebagai murid gerbang dalam. Namun Lingfei justru menolak penghargaan yang diberikan kepadanya. Orang-orang menuduh gadis itu sudah gila, apalagi ketika Lingfei meminta ditempatkan di kota Donglin yang dekat dengan tempat tinggal keluarga Chen. Sebelum pergi, Lingfei berdoa sekali lagi agar Xiaochun tidak benar-benar pergi dari pandangannya. Tiba-tiba dipindahkan ke sebuah latar untuk melihat keadaan Xiaochun yang terbang dengan pedang roh sambil memasang wajah sombong. 小纯就是太幼稚。你要死！ Ternyata semua itu hanya mimpi belaka. Saat ini Xiaochun terbangun di sebuah gua yang sangat gelap. Selama tidur, luka-luka yang ada di tubuh Xiaochun sudah menghilang. Muncul kakek-kakek yang mengejutkannya. Pria itu adalah penjaga gunung yang menyerap esensi jiwa makhluk hidup untuk bertahan hidup. Ternyata Xiaochun memang belum mati. Dia memeluk sang kakek dengan erat karena sangat senang. 不说也没关系，总之我还活着。 Tubuh abadi Xiaochun telah membuatnya kebal dan tidak mati karena pertarungan parah sebelumnya, tapi masih belum cukup untuk menembus penghalang gua. Sang kakek memberikan Xiaochun sebuah pil pemulih kekuatan spiritual, lalu dia berkata akan mengunjunginya lagi setelah beberapa hari. Xiaochun takut kalau kekuatannya sedikit saja sang kakek akan menelannya bulat-bulat. Dia mendapatkan ide untuk menggunakan pil tadi berkali-kali agar efeknya bisa berkali-kali lipat. 困得住我？ Keesokan harinya Xiaochun langsung mencoba keluar dari penghalang gua. 不死，银皮。 Xiaochun berhasil menerobos beberapa penghalang sekaligus. Sang kakek pergi dan meninggalkannya sebuah gulungan yang berisi teknik keabadian jilid 2. Kita berpindah ke kota Donglin. Di sana penjaga keluarga Du terus datang meminta nona muda mereka untuk kembali dan mempertimbangkan penawaran sekte. Lingfei menjadi dianggap sebagai pendeta suci di sana yang disayangi oleh para warga. Pada hari yang sama, Xiaochun juga kebetulan baru saja turun dari gunung dan melewati kota Donglin. Penyelamat sekte itu dianggap sebagai pengemis dan dihina oleh banyak orang yang melewatinya. Xiaochun mengucapkan terima kasih dan berlalu dengan cepat. Suaranya yang khas membuat Lingfei langsung bergerak mencari pemuda itu mati-matian. 怎么会认不出呢？一定是你，都是姐。 Wajah riang Xiaochun membuat Lingfei menangis. Dia tidak menyangka kalau pertaruhan yang dia ambil dengan menunggu di kota perbatasan akan membuahkan hasil. Pada malam harinya, Xiaochun datang lagi mengunjungi Lingfei di kediamannya. Xiaochun beralasan kalau dia kehilangan segel giok dan tidak bisa dilacak. Pemuda itu masih saja polos dan tidak mengetahui perasaan Lingfei kepadanya. Xiaochun berjanji akan terus menemaninya mengarungi semua masalah. Ucapannya membuat mata bulat Lingfei bersinar terang. Xiaochun meletakkan kepalanya di pangkuan Lingfei. Keduanya saling mendekat dan mulai... 才是真实的。 Keesokan harinya Xiaochun terbangun dan mendapati dirinya di dalam kesendirian. Lingfei meninggalkan kantong penyimpanannya tanpa ada pesan sama sekali. Kita berpindah ke wilayah utama sekte aliran roh. Di sana terlihat kalau Xiaochun dipuja-puja oleh setiap murid yang mengaguminya. Pada hari itu pula peringatan 6 bulan kematian Xiaochun digelar lagi. Sekte aliran roh membuatkan Xiaochun sebuah patung peringatan yang sangat gagah tapi tidak cocok dengan gaya Xiaochun yang acak-acakan. Xiaochun telah kembali dengan selamat, membuat wajah tangis Xiaomei berubah menjadi bahagia. Kemunculan Xiaochun menimbulkan berbagai pertanyaan dan gosip. Tapi sebelum itu, dia harus hadir di aula pertemuan para tetua dengan tetap mengenakan pakaian lusuhnya. Dia sengaja hadir dengan penampilan ini agar kesan menderitanya semakin terasa.
Sekte aliran roh telah menjadikan Shochun sebagai murid kemuliaan sekte ke-10. Tapi pemuda itu malah lebih mengharapkan ada banyak harta yang akan diberikan dari semua orang. Tapi ternyata dia hanya mendapatkan hadiah mengunjungi para guru di hadapan leluhur. Li Qinghu datang dengan khawatir. Pemimpin sekte pun mungkin juga ikut luluh menyaksikan pemandangan ini dan memberinya tameng dewa bangau serta pedang gagak emas. 匹配使用者等同修为，可飞行。人鹤盾，内聚一只仙鹤魂。 Di luar aula tetua sekte, Shochun bertemu lagi dengan teman-teman dan seniornya. Sekembalinya Shochun ke sekte, dia juga langsung menceritakan kisah soal perjuangannya selama ini. Kita berpindah menuju tempat pelaksanaan ujian Shobi. Tanaman roh yang waktu itu mereka jadikan bahan ujian sudah tumbuh besar. Shochun berusaha menggali informasi tentang keberadaan Ling Fei, tapi masih tidak ada tanda-tanda darinya. Ketika Shochun galau, Xiaomei datang menghiburnya. Dia berjanji akan menemani Shochun sebagai ganti dari kehilangan Ling Fei. 反正无论怎样，我都会一直陪着小纯哥哥。 Keesokan harinya, Bocai datang membawakannya hadiah dari orang-orang atas perjuangan Shochun, membuat anak itu jadi semakin bersemangat untuk menyapa orang-orang demi hadiah tambahan. Dia bahkan juga ikut pamer menunjukkan pedang gagak emas untuk memikat pandangan orang-orang. 见过白师叔，见过白师叔。 Kesombongan Shochun mulai membuat orang-orang kesal termasuk para